Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam Jebretim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia edisi live ya hari Rabu. Satu hari lagi menuju laga paling penting bagi timnas Indonesia menghadapi China di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita akan melihat nantinya bagaimana apakah Indonesia bisa melenggang menuju ke ronde keempat atau mungkin nanti lolos otomatis ke Piala Dunia. Dan bersama kita sudah hadir ada Mas Adiani dan juga ada dua om, ada Om Haryo dan juga Om Yuki. Apa kabar Om semua? Apa kabar? Baik. Ini seru sekali pastinya. Hamin 1 menuju timnas Indonesia akan bermain. Tapi Paman, saya pengen ngasih informasi Paman. Silakan. Karena di depan sini sudah terlihat, di sini sudah ada Lifebuoy merah putih body wash. Ini spesial edisi timnas Indonesia Jebretim. Dan Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian karena ada striker, midfielder dan juga defender edition. Semua packagingnya ini memfitur pemain timnas favorit kita dan juga ada tanda tangannya. Jadi wajib banget ini untuk dikoleksi bagi Jebretim yang belum coba nih dengan Lifebuoy Limited Edition. Ayo langsung koleksikan semua variannya. Wanginya tuh bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Kawal Garuda dengan udah wangi-wangi nih. Ya, udah wangi-wangi sekarang. Dan yang nobar-nobar juga tentunya udah gak sabar juga kita bahas tentang bagaimana persiapan terkini dari pasukan Garuda jelang laga paling krusial dalam sejarah sepak bola Indonesia menghadapi China besok, dan potensi menuju ke round keempat sangat terbuka, bahkan masih ada chance dari automatic qualification. Tapi sebelum kita menyentuh ke timnas Indonesia yang akan bersiap menghadapi China, tentunya ada pergerakan di transfer window yang begitu luar biasa dari tim-tim besar dan elit di Eropa, karena juga ada World Club Cup Championship, maka tentunya windownya dibuka lebih dini dan ini membuat situasinya begitu luar biasa. Apalagi Man City yang akan berlaga pekan mendatang di World Club Cup Championship juga sudah bergerak untuk mengamankan Thierry Reinders, satu bintang yang mereka butuhkan karena Kovacic juga mengalami cedera Achilles, dan Kevin De Bruyne yang tidak lagi menjadi bagian dari squad karena berpotensi akan pindah ke Napoli. Pandangan kalian berdua nih, UK dan juga Haryo, tentang bagaimana pergerakan City. Pep cepat sekali untuk mengambil salah satu pemain di lapangan tengah yang beraksi luar biasa di musim lalu bagi AC Milan. Iya, setelah Liverpool ya, dengan Frimpongnya ya, kayaknya salah satu yang tercepat juga. Lalu MU juga cepat juga. Brentford jangan lupa cepat juga. Kevin Keller. Jadi ada pergerakan yang emang cepat. Sebelumnya Madrid ya, di awal juga sempat juga mereka mencoba untuk meremajakan skuad, dan ini yang coba juga dilakukan oleh Pep Guardiola karena memang kita udah tahu dalam beberapa tahun terakhir mulai menguzur ya skuadnya ya, pemain-pemain terutama tadi disebut Kevin De Bruyne salah satu bintang yang nyaris tak tergantikan kalau kita bicara Manchester City, dengan segala macam pencapaian yang sudah dia berikan, segala macam kontribusi yang dia sudah kasih buat Manchester City. Akhirnya dia harus cabut karena memang terakhir-terakhir kita ngeliat banget impactnya sudah nggak seperti dulu lagi gitu. Butuh permajaan jelas. Faktor Rodri jelas masih mereka tunggu ya untuk menjadi pemain yang bugar lagi untuk menstabilkan lini tengah, tapi pairing dari dia itu kan yang dicari-cari siapa. Thierry Reinders muncul udah berapa pekan ke belakang ya. Ramai dibicarakan. Pep tampaknya memang tertarik dengan permainan dia. Kalau kita lihat memang awalnya mungkin sebetulnya dia pemain nomor 6 ya, lebih ke belakang, tapi berapa musim terakhir di Milan justru dia lebih advance ke depan, dan kita justru bisa melihat penampilannya yang lebih berbahaya dari sisi offense. Walaupun mungkin gol-golnya lahir di awal musim lebih banyak gitu, tapi belakangan tidak terlalu banyak golnya. Tapi apa yang dia bisa berikan di sepertiga terakhir lapangan itu yang penting bagi AC Milan. Jadi wajar ketika City akhirnya mencoba untuk mengambil dia dari AC Milan.
Ya, dengan harga yang mungkin agak mengejutkan ya, di bawah 60 juta euro sudah bisa mendapatkan jasa dari salah satu gelandang yang begitu apik penampilannya, 15 gol di last term bagi AC Milan all competition, dan ini pemain yang sepertinya memang dibutuhkan oleh Pep UK karena dia bisa tadi hybrid ya, tidak hanya di posisi 6 tapi ketika dia tampil tinggi untuk menyupport tekanan, ini pemain yang kerap kali mengeluarkan AC Milan dari kondisi mengalami kekalahan atau coba untuk mengejar ketertinggalan, dan ini adalah peran yang memang signifikan dibutuhkan oleh Pep untuk tim yang coba dia bangkitkan lagi Man City. Pertama yang gue ingin kasih statement, kenapa bukan dia yang dinaturalisasi ya? Itu dulu kan maunya begitu. Maunya semuanya begitu. Maunya. Berarti kita approach-nya kurang kuat itu. Kalau nggak salah nama. Bercanda. Nanti marah. Iya, bercanda. Ini sama-sama dari Pep. Iya. Jadi sebenarnya ini asas saling membutuhkan ya. Kalau kita lihat memang Milan kan nggak main di mana-mana musim depan. Untuk Thierry Reinders tentu dia dengan karirnya yang sekarang sedang bagus, dia ingin dapat challenge yang lebih kuat lagi, dan City gue rasa juga tempat yang sangat bagus buat dia terus step up ya. Tadi Haryo katakan memang posisi sebenarnya dia lebih 6 tapi 6 moderat menurut gue. Dan sekarang kan memang 6 lebih harus advance ya, sama kayak Rodri ya. Kayak Declan juga kan. Betul. Bisa dibayangin ya kalau dia bisa duet sama Rodri ya, itu puzzle yang mungkin temuan baru ya, karena 6 seprogresif, sevisioner Rodri dan ditambah dengan Thierry Reinders itu stabilitas lapangan tengah sangat bagus sekali. Karena kan City kan boleh dibilang nih tim yang paling atraktif di Inggris ya. Kalau mau dirujuk dari bagaimana ketika kedatangan dari Pep sejak tahun 2016-2017 kan dia melakukan revolusi lah, atau kalau mau disoftkan evolusi lah. Dan sekarang sepertinya siklus baru lagi dia mulai. Ingat gak waktu pas Pep datang itu kan yang benar-benar dilakukan penekanan itu di sisi belakang kan. Dia mendatangkan 3 pemain fullback ya, termasuk Walker, yang kemudian Walker malah pergi gitu kan karena ya dia nggak perform. Sempat dikatakan bahwa pada akhirnya Pep itu mengakui kesalahannya karena dia terlalu loyal dengan pilar-pilarnya selama 8 tahun terakhir, sehingga pergantian ataupun juga permajaan tim itu agak sedikit slow ya. Belakangan dia datengin 4 kalau nggak salah ya, di bursa Januari kemarin, tapi nggak ada yang moncer, dan itu dianggap sebagai kegagalan. Tambah lagi faktor Rodri juga yang nggak bisa come up gitu karena cederanya cukup serius, itu membuat situasi menjadi kompleks. Dan sekarang alih-alih dia perhatikan belakang yang menurut gue belum stabil, dia malah ambil dulu untuk pengganti De Bruyne. Artinya kan dia memang fokusnya bagaimana caranya supaya lapangan tengah gue ini nggak benar-benar kehilangan metronom ya. De Bruyne ini kan pengaruhnya besar sekali ya. Jadi dia cepat, dia mungkin ini salah satu istilahnya langkah awal yang dia harus amankan dulu. Mungkin belakang walaupun dia masih punya pemain-pemain yang bisa diandalkan, tapi mungkin itu prioritas berikutnya dia harus ubah ya. Tapi di tengah ini sangat urgent. Jadi dia datengin Reinders, dan gue pikir ini sebuah lompatan yang sangat bagus di awal musim ini, karena kan dia katakan dia City ini pengen nanti sudah ada cara main yang berbeda dengan Reinders. Gue nggak tahu Reinders apakah bisa langsung main di antar klub Eropa, antar klub dunia. Maunya seperti itu. Kalau itu terjadi kan, paling nggak udah ada gambar, udah ada bayangan begitu pas masuk awal musim. Istilahnya core-nya ini tetap ada gitu City. Itu sih yang gua amatin sih. Iya, fleksibilitas di lapangan tengah yang coba untuk dilakukan oleh Pep ya, karena di musim lalu dengan cedera-cedera yang dialami Kovacic in and out, kemudian juga bagaimana situasi yang menjadi pelik ketika Rodri hampir saja menghilang untuk jangka waktu yang begitu panjang, hampir 1 musim dia tidak ada di squad, dan ini adalah pemain yang begitu berani mengambil bola di tight areas dan juga bisa mengakali press lawan ketika dia ball carry ataupun juga ketika dia bergerak menuju ke lini serang. Jadi ini adalah pemain yang benar-benar akan merubah, bagaimana tadi UK bilang kan, Haryo, keadaan di lapangan tengah dari City dengan visi dia, dengan koneksi dia yang luar biasa. Ini adalah pemain yang tentunya akan membuat dinamisme di lapangan tengah City begitu hidup. Iya, gaya signifikan dia kan terlihat juga di timnas Belanda ya. Dia kan perannya lebih advance ke depan, jadi kita bisa melihat bukan lagi dia pemain yang selama ini kita tahu pemain nomor 6 yang areanya terbatas lah ya, tapi dia berani untuk bisa melakukan terobosan-terobosan ke depan. Nah ini kan tipe pemain yang emang disukai sama Pep nih, pemain yang punya forward thinking yang bagus, progressive pass yang bagus, berani ngambil risiko dalam melakukan tembakan, dan tembakannya juga bagus kan dia dari luar kotak penalti. Selama ini kita tahu dia punya De Bruyne, dia punya
Mahrez tadinya, pemain-pemain yang ya mungkin beda-beda posisi, tapi yang berani untuk melakukan tembakan kan nggak banyak. Mungkin terakhir sisa Kovacic, tapi Kovacic kan kita tahu juga in and out yang tadi seperti Adi bilang. Banyak setbacknya kan ke musim kemarin bagi Pep Guardiola. Kita tahu ketika cedera Rodri, gue masih punya Kovacic, 1-2 pertandingan oke, hilang lagi dalam beberapa pertandingan, balik lagi beberapa pertandingan. Jadi dia nggak pernah dapat komposisi lini tengah yang firm. Sementara lini tengah yang firm itu kan pengaruhnya besar banget terhadap tiga di depan gitu kan. Gimana cara mereka bermain? Apakah Savinho bisa bekerja sama bareng di situ? Apakah di kirinya entah Doku, kalau Doku yang main jauh lebih wide sehingga tidak bisa terlibat game secara overall bersama pemain lini tengah. Tapi kalau ada Reinders yang bisa menjembatani itu, ditambah Rodri pastinya yang juga jadi pemain yang bisa juga mengalirkan bola dengan enak, ya ini memang pemain yang dicari sama Pep. Lengkap lah dari sisi defense. Misalnya Rodri maju, dia bisa mengcover di lini belakang. Ketika Rodri yang ada di belakang, dia belum bisa maju ke depan. Ya mirip-mirip peran Declan Rice lah di Arsenal kan juga seperti itu kan. Ketika Partey agak sedikit ke kanan atau sedikit ke belakang, peran-peran pemain lain tuh bisa mengisi dengan cepat. Ya Reinders pairing yang tepat banget sih kalau kita bicara Rodri ya. Iya, apalagi juga mereka sudah mendatangkan Nico Gonzalez ya di transfer window musim dingin. Yang belum kelihatan ya. Belum terlalu tune in, tapi harapannya kalau nanti ikut main di World Club Cup, ada preseason juga, membuat ini menjadi satu lagi faktor yang akan membuat lapangan tengah City semakin patut kita waspadai di musim mendatang dan bisa mengganggu Liverpool misalnya untuk menuju lagi ke title Premier League. Dan UK kalau melihat situasi dari pergerakan di window untuk Man City dengan mendatangkan pemain yang memang masih panjang nih durasinya kan, Tierney, Reinders. Tapi kalau kita melihat AC Milan, tim yang mungkin akan ditinggalkan oleh Reinders, mendatangkan KDB. Potensinya Luka Modric. Ini pemain yang, nah itu yang ketawa. Soalnya Juventus apa lo takut kesaing atau lo ada satu move yang cukup mengejutkan dari AC Milan. Kehilangan Reinders tapi mendatangkan pemain yang sudah menyentuh usia 40 dan memang dia bisa membuat situasi di locker room mungkin ya berubah, dan juga bagaimana para pemain Milan ini di musim yang baru saja berlalu seolah kekurangan figur leader di sana. Apakah Modric adalah jalan keluar bagi tanda kutip kekacauan dari prestasi AC Milan di musim yang baru saja berakhir? Iya, walaupun Modric beberapa bulan ke depan ini usianya sudah 40 ya. Tapi dia punya ambisi yang besar untuk tetap bersama Kroasia di Piala Dunia 2026. Karena itu dia harus ada di stage yang tertinggi yang dia bisa tetap bisa compete ya. Dan Italia menurut gua dibanding dia ke Arab ya, karena kan tawaran Arab juga ada. Ya. Tapi menurut gua kalau dia ke Italia dia bisa lebih fokus karena kebetulan juga sorry to say Milan nggak main di mana-mana kecuali domestik. Jadi itu pas lah supaya dia bisa saving energi lebih baik lah ya. Dan buat tim Milan sendiri positif, walaupun ya kan biasa lah kalau di Inggris tuh kalau udah out of prime-nya tuh pemain-pemain tuh pasti larinya ke Italia kan. Dan ya itu dia kenapa kemudian McTominay, kemudian juga Walker ya bisa tetap perform di Italia karena memang itu memang sepertinya terahnya begitu ya. Dan sekarang buat Modric mungkin nih Liga Italia ini boleh jadi untuk dia jaga perform supaya nggak drop banget, supaya dia tetap bisa compete di level tinggi untuk persiapan dia di Piala Dunia 2026. Karena fokus dia sekarang kan sudah menikmati hidupnya aja. Dia sudah rasakan semuanya nih. Dia udah jadi legend buat negaranya, terus dia udah jadi legend di di Madrid ya. Dia apalagi di Milan ya mungkin boleh dibilang ini sebagai tim keempatnya ya sepanjang sejarah dia sebagai pemain profesional. Jadi dia ingin memberikan legacy lah sebelum dia benar-benar pensiun gitu. Apalagi ada foto tracksuit ya, Modric dengan tracksuit Milan kalau dia masih kecil itu juga mungkin membuat keadaannya semakin indah nih buat Modric yang akan datang ke AC Milan. Dan juga bagi Tare dan Allegri, ini adalah tentunya duet baru yang coba untuk memperbaiki roster dari AC Milan, dan sepertinya mereka berambisi untuk mendatangkan satu pemain yang bisa menjadi pemimpin dan juga tentunya dengan reputasi sebagai pemegang Ballon d'Or. Ini mungkin menuju juga ke era di mana dulu mereka punya Ronaldinho misalnya, Rivaldo yang masuk dengan pedigree yang hampir sama, atau bahkan Modric punya pedigree yang lebih dari dua pemain tersebut. Iya, kalau tadi UK bilang emang cocok sih pemain seperti Modric, seperti De Bruyne dikabarkan ke Napoli, itu emang
apa ya, bisa dibilang auto langsung ngecun sih kalau dengan gaya permainan Italia. Dengan temponya ya. Dengan tempo, terutama tempo. Iya. Lalu khusus untuk Modric di Milan memang mereka cuma punya satu kompetisi untuk mereka betul-betul 100% fokus di situ. Ya cara mereka bisa balik ke Eropa ya tentunya mereka harus habis-habisan di Serie A. Dan pemain seperti Modric, kalau kita bicara leader terakhir di AC Milan tuh kayaknya Kier deh ya, mungkin back belakangnya ya. Kalau ngelihat sisi pemimpin di lapangan tuh kayaknya terakhir dia lah yang bisa galak ke pemain, yang bisa ngangkat semangat pemain. Kalau sekarang kan kita nyaris nggak ngelihat ya, pemain di Milan yang bisa mengangkat Leo. Ya. Leo bisa. Oh, bisa dok banget ya kalau itu ya. Leo kebanyakan senyum. Sarkas Ya, banget. Leo, Theo Hernandez, tapi kan nanggung gitu loh, bukan tipe betul-betul leader yang pemain-pemain tuh bisa look up ke dia gitu. Harus Walaupun kayak Allegri Ibrahimovic ya, baru tuh leader tuh ya. ya, Ibra. Walaupun Allegri bilang dia akan build timnya around Leo, itu kan nunjukin Leo masih akan punya peran penting di situ. Tapi kan mungkin dalam urusan mencetak gol, dalam urusan meng-create chance, tapi sosok leader dan dari sisi teknis pun kalau kita bicara Modric, ini pemain masih bisa memberikan umpan-umpan yang dibutuhkan Milan. Mereka kan banyak punya pelari cepat juga yang bisa manfaatin bola-bola jauhnya Modric. Jadi saya rasa ini pemain yang bisa langsung klop lah kalau bisa langsung ke Milan. Gue tambahin dari yang Haryo katakannya, gue sedikit agak nostalgia dulu bagaimana Allegri ketika kedatangannya pertama di Milan, tapi orang nggak expect dia bisa buat kejutan, dia bisa bawa tim itu juara 2011. Kemudian ketika Ibrahimovic kembali ke Milan, ya orang pikir ini udah prime-nya udah lewat, tapi dia bisa bawa tim itu juara dan dia bisa menjadi leader buat Milan. Ditambah lagi sekarang dengan kehadirannya Modric, tentu ada ambisi yang besar yang kita juga harus antisipasi ya. Pertama tadi udah kita bahas bahwa Milan nggak main di mana-mana kecuali di domestik, dan dengan kehadirannya pemain legend ini diharapkan bisa menaikkan kepercayaan diri mereka lagi, paling tidak untuk mengganggu lah hegemoni tim-tim yang di atasnya ya, seperti Inter, kemudian Juve, Napoli dan lain-lain gitu ya, supaya dia kembali masuk ke orbit elit gitu kan. Boleh dibilang bagaimanapun Milan ya tetap penuh dengan sejarah. Rasanya ada kurang gitu kalau di di kompetisi Eropa nggak ada Milan gitu. Itu kan apalagi menurut gua buat Modric sendiri, Milan tuh bukan sekedar klub besar dengan penuh sejarah, tapi juga buat dia memberikan kenyamanan dalam sisa-sisa karirnya ya. Karena Milan ini kan kota mode. Dia kan perlu juga menikmati hidup terakhirnya di sepak bola level tinggi kan di Milan. Gue rasa cocok. Gue kebetulan 2 kali ke sono kan. Jadi memang gue beda. Rasanya itu memang Milan the best lah kalau gue bilang saya. Geri aja belum kesana ya, Ger. Ini dari kalau ngomongin luar negeri kayaknya enak pada ngomongin luar negeri, gue belum pernah ngerasain. Tapi ya memang pastinya penambahan Modric di skuad dari Allegri akan meningkatkan moral pastinya bagi para pemain AC Milan yang memang sempat terpuruk sampai akhirnya musim ini harus fokus untuk bermain di Serie A. Kita pindah lagi tapi ke Liga Inggris, ke tim favorit gue dulu. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh